Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan menjawab latihan soal P3K yang berkaitan dengan kemampuan manajerial dan sosial kultural. Nah, pada soal ini merupakan bagian dari soal tryout dari lembaga bimbel Bintaro Learning Center, yang tentu saja teman-teman bisa mendapatkan file downloadnya berupa soal, jawaban, dan pembahasannya setelah menjawab soal tryoutnya. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin join pada bimbel ini, maka silakan teman-teman mengikuti link yang terdapat pada profile saya dan pada deskripsi di video ini. Tentu saja lewat link tersebut teman-teman bisa mendapatkan promo diskon. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk menjawab soal nomor 21, karena untuk soal nomor 1 sampai 20 sudah kita jawab di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton, maka silakan lihat di channel kami. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe atau follow channel ini, dan jangan lupa untuk memberikan komentar berupa saran, kritikan, serta masukan untuk konten-konten selanjutnya. Sekarang kita akan lanjut menjawab nomor 21 ya. Soal nomor 21. Saat sedang bertugas sebagai satpam sebuah tempat perbelanjaan, Anda melihat ada anak kecil yang sedang nangis karena tidak menemukan orang tuanya. Apa yang pertama kali Anda lakukan? A. Segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. B. Menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut. C. Membuat pengumuman di bagian informasi. D. Membantu anak tersebut berkeliling mencari orang tuanya. Di sini jawaban yang paling benar adalah bagian A ya. Dan jawaban yang memiliki nilai 3 yaitu bagian C, yaitu membuat pengumuman di bagian informasi. Nah, tentu saja kenapa bisa jawaban yang paling benar adalah A. Kita akan lihat untuk pembahasannya. Di sini untuk pembahasannya pada jawaban A, yakni fokusnya adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi seorang anak menangis, yaitu dengan menenangkan anak tersebut dengan dimintai keterangan terkait dengan nama atau ciri-ciri dari orang tua. Jadi ketika kita menemukan kasus tersebut, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan anak tersebut. Setelah tenang, barulah kita mintai keterangannya. Selanjutnya nomor 22. Saat ini sedang dibuka sebuah kursus Microsoft Word yang sangat bisa menunjang kinerja Anda, tapi Anda sedang terkendala waktu dan uang pendaftaran. Apa yang Anda lakukan? Kemudian A. Tidak mengikuti kursus karena tidak memiliki waktu dan dana. B. Meminta kantor membayarkan uang pendaftaran. C. Berusaha mencari kursus gratis di YouTube saja. D. Meminta rekan kantor untuk ikut dan belajar darinya. Nah, di sini untuk jawaban yang paling benar adalah bagian C, yaitu berusaha mencari kursus gratis di YouTube saja. Sedangkan untuk jawaban yang memiliki nilai 3 yaitu meminta kantor membayarkan uang pendaftaran. Nah, di sini kita akan bahas mengapa jawabannya C ya. Tentu saja di sini jawaban C selalu berusaha untuk mencari kesempatan melakukan pengembangan diri ya. Jadi petunjuknya di sini ketika itu berkaitan dengan pengembangan diri, maka mau tidak mau kita harus betul-betul mencari atau menemukan cara lain untuk bisa mempelajari hal tersebut ya. Karena di sini tidak memiliki dana, maka kita berusaha mencari gratis ya, kursus gratis yang sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui. Selanjutnya nomor 23. Ibu Indah adalah salah satu karyawan paling tua di kantor Anda. Seringkali Ibu Indah meminta izin untuk tidak menggunakan absen aplikasi dan tetap menggunakan aplikasi fingerprint. Sebagai seorang HRD, apa yang Anda beritahukan kepada Ibu Indah? Nah, sini jawabannya A. Meminta belajar menggunakan teknologi terbaru. B. Meminta anaknya mengajarkan absen tersebut. C. Mengembalikan penggunaan absen fingerprint. D. Memarahi dan memintanya untuk resign jika tidak bisa menjalani perubahan. Nah, tentu saja sebagai seorang karyawan, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada ya. Nah, jadi kita harus belajar mempelajari teknologi-teknologi terbaru tersebut. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A, di mana memintanya belajar menggunakan teknologi tersebut. Jadi di sini untuk pembahasannya, sebagai seorang karyawan paling senior, umur dan kemalasan belajar terhadap hal yang baru tidak boleh menghambat perkembangan diri seseorang, sehingga menyarankan untuk terus belajar adalah hal yang paling masuk akal. Sebab sebagai seorang pekerja atau ASN tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah A.
Selanjutnya nomor 24, Anda mendapatkan suatu berita di grup WA keluarga bahwa Presiden Joko Widodo adalah keturunan PKI. Apa yang Anda lakukan dengan berita tersebut? A. Mempercayai karena memang berita-berita selalu memperlihatkan bukti yang sesuai. Tentu saja ini jawaban yang salah karena terlalu cepat percaya. B. Segera menyebarkan agar lingkungan saya tahu berita ini. Tentu saja ini juga salah ya. C. Melakukan edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita tanpa bukti. Tentu saja ini jawaban yang paling positif. D. Membiarkan saja karena saya sudah lelah memberikan edukasi tentang bahasa hoax. Tentu saja juga ini jawaban yang kurang benar karena kita hanya membiarkan saja ya. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah C. Jadi untuk pembahasannya di sini, petunjuknya adalah sebagai seorang ASN itu harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa ya. Jadi kalau ada yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, maka hal yang harus kita lakukan adalah memberikan edukasi. Selanjutnya nomor 25. Anda bekerja sebagai pegawai di Komisi Pemilihan Umum di daerah Anda. Kemudian Anda mendapati rekan kerja Anda sedang makan malam bersama di sebuah restoran mewah dengan salah satu calon kepala daerah yang akan berlaga di pemilu dalam waktu dekat. Apa yang Anda lakukan? Jadi di sini rekan kerja Anda yang Anda dapatkan dia sedang makan malam bersama dengan salah satu calon kepala daerah ya. A. Ikut bergabung sebagai bentuk sosialisasi dan keakraban. B. Mengingatkan rekan kerja untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir adanya konflik kepentingan. Saya jawaban positif ya, ini juga jawaban positif tapi kurang ya. Kita mengingatkan kita ikut bergabung sebagai bentuk sosialisasi dan keakraban. Tentu saja ini tidak dibenarkan ya. Nah kemudian C. Memarahi rekan kerja karena tidak mengajak dirinya. Tentu saja ini juga salah. D. Mengingatkan rekan kerja untuk berhenti melakukan hal itu karena takut ada wartawan yang melihatnya. Nah tentu saja ini jawaban juga yang positif ya. Cuman karena di sini terlalu menyudutkan ya, maka kita ambil jawaban yang bisa memberikan pemahaman rekan kerja kita untuk tidak melakukan hal tersebut karena memang konflik yang akan muncul itu bisa jadi lebih besar ya. Jadi yang paling benar adalah bagian D. Jadi kalau bagian D itu hanya sebatas karena di sini ada kekhawatiran terkait dengan wartawan yang melihat. Nah, jadi ketika tidak ada wartawan yang melihat, maka itu artinya kita bisa melakukannya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan mau tidak dilihat oleh wartawan ya. Kita tetap harus menghindari konflik kepentingan itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B. Nah, di sini untuk pembahasannya, mengingatkan rekan kerja untuk melakukan hal yang sesuai dengan sikap integritas adalah suatu hal yang harus dilakukan. Nah, di sini berhubungan dengan sikap integritas. Ya, oke teman-teman semuanya, inilah pembahasan soal untuk kemampuan manajerial dan sosial kultural. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Tentu saja di sini trik yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa langsung menjawab jawabannya ya. Teman-teman bisa langsung melihat jawabannya. Jadi ketika menjawab soal P3K dalam hal kemampuan manajerial dan sosial kultural, maka trik yang teman-teman yang bisa gunakan itu langsung melihat jawabannya saja ya. Nah, tentu saja yang manakah jawaban tersebut yang paling positif, maka teman-teman bisa memilih jawaban tersebut tanpa melihat soalnya. Jadi seperti di sini contohnya, jawaban yang paling positif di sini adalah bagian B ya, karena memang di sini khawatiran terkait dengan konflik kepentingan atau masalah yang lebih besar. Kalau bagian D jawabannya memang positif, tapi teman-teman jangan terjebak karena di sini hanya sebatas tidak serius ya penanganannya karena dia takut ya, karena dia takut dengan wartawan. Coba kalau tidak ada wartawan maka tidak perlu diingatkan. Jadi yang paling positif adalah bagian B. Jadi tanpa melihat soal pun kita bisa menjawab soalnya ya, tanpa melihat soal kita bisa langsung melihat jawabannya. Nah, buat teman-teman semuanya, itulah informasi mengenai pembahasan soal
P3K untuk kemampuan manajerial dan sosial kultural. Semoga informasi bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.